Sore, nama saya Gilbert dari kelas MIPA 2. Hari ini saya akan membicarakan mengenai dua bab dari sejarah, yaitu Kongsi Dagang VOC, dan Perang Diponegoro. Untuk remedial sejarah. Nah, yang pertama Kongsi Dagang VOC. VOC adalah kongsi dagang asal Belanda yang bermonopoli aktivitas perdagangan di Asia dan menyatukan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur. Latar belakang secara singkat. Keinginan untuk memonopoli perdagangan, menghilangkan persaingan antara pedagang Belanda dan Eropa. Adapun tujuan lainnya yaitu membantu dana pemerintah Belanda menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Indonesia, menghindari persaingan curang yang akan merugikan para pedagang Belanda, dan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Memperkuat kedudukan Belanda agar tidak tersaingi Portugis dan bangsa Eropa lainnya, agar dapat memonopoli perdagangan di Nusantara, terutama memonopoli rempah-rempah. Istilah penting VOC. Dewan 17 De Heren ke-17, parlemen yang memimpin VOC pertama kali, yang beranggotakan 17 orang dan berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Pelayaran Hongi. Pelayaran dengan menggunakan kapal kora-kora yang dipersenjatai guna mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Divide et Impera. Suatu politik yang dilakukan VOC untuk mengadu domba kerajaan di Nusantara agar terpecah belah sehingga mempermudah memonopoli perdagangan. Gubernur Jenderal. Jabatan tertinggi yang mengurus dan mengendalikan kekuatan jajahan VOC. Dewan Hindia. Raad van Indi. Jabatan yang berperan sebagai penasehat gubernur jenderal dan mengawasi kepemimpinannya. Dividen. Pembayaran keuntungan oleh pemilik saham. Gulden. Mata uang Belanda saat itu. Hak oktrooi. Hak istimewa yang dimiliki VOC dan bersifat mutlak untuk diakui dan dilaksanakan layaknya bertindak sebagai suatu negara di dalam negara. Selanjutnya, tentang Perang Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi ketika Pangeran Diponegoro melancarkan pemberontakan terhadap Kesultanan Yogyakarta dan Belanda pada tahun 1825. Penyebab perang ini adalah pengaruh Belanda di Kesultanan Yogyakarta, perampasan tanah milik bangsawan termasuk milik Pangeran Diponegoro oleh Belanda, pembangunan jalan oleh Belanda di tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro, paksaan pada penduduk Jawa untuk menanam tanaman untuk diekspor oleh Belanda. Awalnya Pangeran Diponegoro memperoleh keberhasilan saat dalam perang ini karena dukungan dari rakyat yang menentang Belanda. Namun perlahan Belanda berhasil membalik keadaan. Belanda mendatangkan pasukan kolonial Hindia Belanda KNIL dari pulau lain dan dari Belanda sendiri. Belanda kemudian menekan pasukan Diponegoro dengan sistem benteng atau biasa tersebut benteng sel yang membatasi gerakan pasukan Diponegoro. Wabah kolera dan disentri merubah kondisi perang ini dan membunuh banyak rakyat dan pasukan Diponegoro. Penyakit dan strategi Belanda ini melemahkan perjuangan Pangeran Diponegoro. Kemudian satu persatu pendukung Pangeran Diponegoro tertangkap atau menyerah, seperti Kiai Mojo pada tahun 1828 dan Pangeran Mangkubumi serta Sentot Ali Basyah pada tahun 1829. Karena terdesak, Pangeran Diponegoro setuju untuk berunding dengan Belanda pada tahun 1830. Tetapi oleh Belanda, Pangeran Diponegoro dikhianati dan ditawan, lalu dibuang ke Pulau Sulawesi. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.